Pemirsa Intens Investigasi, tanggal 11 September, kini bukan sekadar angka ulang tahun, pengingat penambahan usia bagi Verrell Bramasta, melainkan jadi titik refleksi, tempat dia berhenti sejenak untuk melihat kembali siapa dirinya, apa yang sudah terjadi, dan kemana langkahnya akan dibawa ke depan. Karena itu, ia memilih merayakan ulang tahunnya yang ke-29 kali ini, beda dari biasanya. Tampak didampingi Ivan Fadila, Mas Dewan 1 ini merayakan ulang tahun bersama anak-anak Yayasan Sanggar dan Panti, di mana kebetulan yang didatanginya adalah Yayasan Sanggar yang 10 tahun yang lalu mengiringi pernikahan ayahnya dan Bunda Sarni. Tapi benarkah genap berusia 29 tahun, Verrell rayakan tanpa Fuji? Dan ketika Verrell ditanya tentang Fuji, seperti apa responnya? Seperti apa Verrell memaknai penambahan usianya kali ini? Seperti ini pula momen Verrell berbagi dengan para anak yayasan dan panti. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, setelah cukup lama tak terlihat di media sosial, Verrell Bramasta akhirnya muncul kembali. Kemunculannya kali ini cukup menyita perhatian karena bertepatan dengan momen spesial, hari ulang tahunnya. Namun, yang paling menarik perhatian bukan hanya perayaan itu sendiri, melainkan sosok Fuji yang tidak terlihat hadir. Padahal sebelumnya, nama Verrell dan Fuji kerap dikaitkan dalam berbagai kesempatan. Keduanya sempat dijodoh-jodohkan oleh netizen dan bahkan tampil mesra di beberapa acara serta unggahan media sosial, dan tak jarang memicu harapan para penggemar agar keduanya benar-benar menjalin hubungan serius. Namun di hari ulang tahun, Verrell tampak merayakannya dalam suasana lebih intim dan sederhana dengan anak Yayasan Sanggar dan Panti tanpa kehadiran Fuji. Yang lebih mengejutkan, satu sisi Verrell ungkap bahwa dirinya saat ini masih membutuhkan sosok pendamping hidup. Ia dengan jujur mengatakan bahwa ia merindukan kehadiran seseorang yang bisa menjadi tempat berbagi dan tukar pikiran. Untuk kehidupan pribadi, masih nggak berubah. Rasanya saat-saat ini dibutuhkan sekali pendamping hidup untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi keluh kesah pekerjaan dan juga kehidupan personal yang mungkin tetap ingin ada teman hidup, teman ibadah, dan juga partner, ada pasangan hidup. Oh ya, halo semua. Iya, halo Ibu. Oh iya Ibu, sehat Ibu ya? Ganteng amat sih. Oh, Masya Allah, terima kasih Ibu. Tadi Bang Pena ada di TV. Ayo rame-rame sini ya. Mbak Pujinya nggak ikut. Insya Allah nanti. Salam ya. Semua salam. Biar langgeng ya. Genap berusia 29 tahun, Verrell memilih merayakan ulang tahunnya di yayasan dan panti asuhan. Dan kebahagiaannya makin bertambah saat salah satu penggemar setianya yang sudah dari tahun 2013 menjadi fansnya ikut memberikan kejutan ulang tahun kepadanya. Melihat apa yang sudah diperolehnya di usia menjelang kepala 3, Verrell pun merasa bersyukur. Dan kini ia hanya ingin berbuat baik dan menurutnya usia hanyalah angka. Meski begitu, Verrell sadar di angka ini ia memang sudah sangat dewasa dan tidak lagi mengejar harta atau duniawi semata. Salah satu fans Kak Verrell dari 12 tahun yang lalu ya? 2013. Jadi pertama kali Kak Verrell terjun ke dunia entertainment itu muncul ada di Infotainment. Nah, fanbase pertama itu namanya Verrell Edik, adminnya
Kak Winda ini. Jadi mohon doanya juga buat Kak Winda ini ya. Umur itu hanyalah angka, karena sudah mendekati 30 udah sadar bahwa mungkin sudah sangat dewasa gitu, bukan hanya remaja atau dewasa lagi. Tapi arti dari umur tersebut adalah bukan berapa banyak harta kekayaan atau popularitas yang bisa kita kumpulkan di dunia ini, tapi lebih bagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat untuk banyak orang gitu. Ferel memang memilih perayaan ulang tahunnya yang beda. Ia merayakannya bersama anak-anak di yayasan dan panti asuhan di daerah Cibinong yang ternyata dulunya ikut menjadi saksi perjalanan pernikahan Papa Ivan dan istrinya. Diawali dengan doa bersama, tampak Ferel meneteskan air mata karena melihat bagaimana ketulusan anak-anak yang begitu ramah menyambutnya dan juga tulus mendoakannya. Oh ya, halo pemirsa, alhamdulillah hari ini hari ulang tahun saya, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Jadi hari ini ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Salah satunya adalah yayasan di Cibinong ini yang ternyata secara tidak sengaja 10 tahun yang lalu mereka inilah yang mengiringi pernikahan Papa Ivan dengan Bunda Sarni. Jadi tidak ada yang direncanakan kebetulan. Yang ini Nggak tahu di mana. ditemuin di kolong jembatan ya Mas ya. Sosial titip di sini, dinas sosial hanya menitip doang. Ya Allah. Ferel di kesempatan ini juga berbagi dari bingkisan makanan, uang hingga menyumbangkan 10 juta rupiah untuk yayasan sanggar yang ada di Cibinong itu. Maka beginilah suasana hangat saat anak sulung Vena Melinda dan Ivan Fadila ini berbagi kepada anak-anak yang memang membutuhkan tersebut. Bu, katanya di sini adik-adik udah banyak yang mulai sekolah ya? Iya. Jadi kalau sekolah butuh ini, buku sama alat tulis kan? Iya. Ya, mau nggak kalau Kak Ferel kasih bantuan buku sama alat tulis? Oh ya. Tolong tambahin bantuan buat Yayasan Senja ini 10 juta buat Akang ya. Tolong buat adik-adiknya sekolah. Langsung duduk ya, langsung duduk ya. Ada jajar. Langsung duduk. Ya. Buat ini nyemil ya, cemilan ya. Sama-sama. Pop, tolong di ini Pop, ada yang dua. Dikenal sebagai anggota Dewan Muda yang sering memperlihatkan sepak terjangnya dalam tugasnya sebagai pejabat publik. Lantas seperti apa Ferel menanggapi kisruh yang sempat terjadi di penghujung Agustus lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sebagai seorang publik figur sekaligus wakil rakyat yang telah dipercaya oleh masyarakat, Ferel Bramasta pun merasa perlu menyampaikan alasan mengapa belakangan ini ia memilih untuk lebih jarang muncul di media sosial. Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan. Pasalnya, ia menyadari bahwa ruang digital saat ini telah menjadi sangat sensitif dengan banyaknya penggiringan opini yang bisa berkembang liar tanpa kendali. Bahkan terkadang lepas dari konteks yang sebenarnya.
Ia juga menegaskan kalau ia ada di posisi yang sekarang bukan semata-mata karena popularitas, tetapi karena amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Itu sebabnya ia merasa perlu untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyampaikan sesuatu, terlebih di platform seperti media sosial, agar dirinya bisa benar-benar menjaga amanah sebagai wakil rakyat. Sebetulnya bukan ketakutan, karena gimana pun juga kan ya sebelum saya menjadi anggota dewan saya menjadi entertainer, pasti tidak lepas kalau public figure itu kan dengan liputan. Tapi saya rasa saat-saat ini sensitif sekali dan riskan sekali adanya penggiringan opini ataupun adanya gorengan-gorengan yang misinformasi, distorsi informasi ini lagi banyak sekali gitu. Jadi lebih baik menghindari ini juga penyakit ain karena terlalu banyak dilihat atau apa segala macam. Saya kepinginnya lebih mereda dulu gitu, makanya kan beberapa minggu ini juga nggak aktif di medsos, tapi bukan berarti tidak aktif dalam pekerjaan juga gitu. Semua rapat-rapat, semua program pemerintah untuk dapil semua tetap berjalan dan disalurkan. Sekarang harus kita pahami juga, saya udah bukan menjadi aktor atau entertainer lagi, tapi fokus utama adalah menjadi pejabat publik, menjadi anggota dewan, dan itu pun juga saya betul-betul menjaga amanah dari masyarakat yang memilih saya, bukan hanya sekedar lip service ataupun hanya status. Situasi politik dan sosial yang semakin kompleks memang membuat Ferel memasang gaya waspada. Ia lebih memilih untuk fokus bekerja secara nyata di lapangan. Ia juga percaya hasil kerja akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Ferel juga memberikan tanggapannya mengenai kisruh demonstrasi dan penjarahan yang baru-baru ini terjadi di sejumlah wilayah. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang semakin tidak terkendali, serta bagaimana peristiwa tersebut mencerminkan kegelisahan masyarakat yang selama ini belum mendapat ruang untuk didengar secara adil. Meskipun begitu, ia tak pernah membenarkan tindakan kekerasan dan penjarahan. Ia masih berani melakukan tugasnya dengan tegak karena ia yakin apa yang ia lakukan tidak ada sepeser pun yang ia ambil yang bukan jadi haknya, malah dengan profesi barunya ini bisa berdampak dan berguna untuk banyak orang. Ya, yang pasti mungkin kembali lagi itu adalah resiko dari setiap profesi. Cuman mungkin yang baru bagi saya adalah selama ini kita kan memiliki stigma pandangan bahwa dunia politik itu keras dan kejam. Mungkin dulu itu hanyalah sebuah kalimat yang saya dengar, tapi sekarang mungkin saya betul-betul merasakan dan menjalani itu gitu. Bahkan ya kita melihatlah bagaimana mungkin banyak teman-teman lain yang di DPR yang juga menjadi korban media framing, korban difitnah, sampai rumahnya ada yang dijarah. Maksud saya bagaimanapun juga apapun itu kan tidak dibenarkan untuk melakukan tindak pidana. Ya itulah hal yang kita khawatirkan, tapi kembali lagi saya selalu pada pegangan ajaran kedua orang tua saya, kembali ke niat. Manusia boleh berencana apapun, tapi kita harus percaya rencana Allah itu lebih dahsyat daripada segalanya. Mau ada orang sekuat apapun, orang sekaya apapun, orang setinggi apapun posisinya, ingin menjatuhkan kita, tapi kalau Allah tidak berkehendak, Allah melindungi kita, kita nggak perlu takut gitu. Dan selama ini alhamdulillah kenapa saya masih berani untuk melakukan tugas saya dengan tegap gitu ya, dengan tegar, karena saya yakin bahwa yang saya lakukan itu tidak ada sepeser pun yang saya ambil yang bukan menjadi hak saya. Justru malah dengan profesi saya baru ini, saya bisa berdampak dan berguna untuk lebih banyak orang. Kalau dulu seperti yang Papa Ivan bilang, saya hanya bisa dengan uang saya pribadi ya untuk membantu segelintir masyarakat. Sekarang sudah memang menjadi kewajiban saya bisa minta banyak program dari pemerintah dan itu bisa saya salurkan langsung ke masyarakat di dapil saya gitu. Bayangin, maksudnya saya nggak pernah menyangka 8 bulan saya menjadi anggota DPR RI sudah ada ratusan ribu anak-anak muda yang beasiswanya saya bantu gitu untuk mereka sekolah. Lalu seperti apa juga ungkapan syukur Ivan Fadila sang ayah atas apa yang sudah dicapai Ferel saat ini? Benarkah masih ada rasa was-was untuk melepas sang anak di tengah gejolak politik saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Sementara itu, Ivan Fadila menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Ferel di panti asuhan bukanlah yang pertama kalinya. Sejak lama, Ferel sudah menunjukkan kepedulian dan rasa tanggung jawab sosialnya dengan rutin mengunjungi dan membantu anak-anak yang membutuhkan di panti asuhan. Kegiatan ini menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang ingin memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Ia juga menceritakan bagaimana dirinya selalu mendampingi Frel dalam setiap langkah perjalanan hidupnya, terutama dalam dunia politik yang penuh tantangan. Ia berusaha menjadi sosok pendukung dan penopang yang kuat, selalu hadir di momen-momen penting kehidupan sang anak. Dan sebagai orang tua yang melihat situasi politik yang kurang kondusif sekarang ini, ia juga merasa khawatir. Meski begitu, ia akan jadi garda terdepan buat Frel. Ya, yang jelas bahagia, terharu ya saya di usianya sekarang ini bukan mendadak bisa seperti ini, tapi ini perjalanan hidup yang panjang untuk dia. Bahwa apa yang dia lakukan saat ini juga sebenarnya bukan baru kali ini yang dia lakukan untuk ke anak yatim, berbagi untuk sosial ke orang lain. Itu sudah hampir setiap tahun, cuman mungkin kalau dulu setelah itu dia mengadakan bareng sama keluarga, sama teman-teman dekatnya. Nah, sekarang memang lebih fokus dan bahkan sebenarnya tidak mengundang media, memang beneran karena saya tahu tempatnya terpencil dan di rumah sini, tapi sampai tahu juga itu bukan berarti kita pengen memperlihatkan, mengekspos, tapi ini lebih kepada ya mungkin memberikan satu pandangan, gambaran gitu loh, bahwa inilah yang kami lakukan, yang Ferel lakukan untuk masyarakat, yang mungkin banyak juga yang nggak tahu, yang sudah dia lakukan juga banyak gitu loh. Dari dulu saya mengikuti, mulai dari turun dia ke dapil sampai 750 titik gitu, sampai malam hari dari pagi itu dia lakukan. Mungkin itu tidak terekspos, tapi itulah yang dia lakukan kepada masyarakat. Mungkin tidak banyak artinya belum, karena memang apalah artinya satu untuk sekian titik dibanding sebegini luas, sebegini besar masyarakat Indonesia. Tapi insya Allah ini bisa memberikan satu semangat buat seluruh masyarakat kita juga, bahwa dengan berbagi insya Allah masyarakat kita juga semakin bisa bahagia, berbagi bahagia dengan masyarakat. Kalau kekhawatiran pasti namanya orang tua ya, pasti selalu ada. Saya selalu ada di saat dia butuh, terdepan. Mungkin kalau saya sekarang karena dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya usia, saya ada di belakang dia untuk mensupport apapun itu. Tapi yang jelas kekhawatiran itu ada di setiap profesi yang dia lakukan ya. Mau itu sebagai artis, mau itu sebagai politisi, itu pasti kekhawatiran selalu ada di masalah yang berbeda-beda. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.